Presiden Prabowo groundbreaking LNG abadi Masela secara daring. MBG kembali hadir, kualitas ditingkatkan. Karena cinta, seorang wanita selundupkan ekstasi. Belasan kendaraan bodong diamankan. Halo pemirsa, menutup hari Anda, senang sekali Ruang Redaksi kembali hadir menyapa Anda kali ini bersama saya, Api Aswar Sahi, di mana kami akan merangkum berbagai informasi yang terjadi sepanjang hari ini baik dari tanah air dan mancanegara. Dan berikut kita awali Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional LNG abadi Masela secara daring dari Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 16 Juli 2026. Peresmian tersebut sebagai tanda dimulainya pembangunan salah satu proyek energi terbesar di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengikuti proses peresmian melalui sambungan video. Sementara itu di lokasi proyek di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, hadir diantaranya Menteri ESDM Bahlila Hadalia, Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, serta Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan permohonan maaf lantaran tidak bisa hadir untuk meresmikan secara langsung. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional LNG abadi Masela secara daring dari Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 16 Juli 2026. Groundbreaking blok Masela pun jadi momentum dimulainya pembangunan salah satu proyek gas terbesar di Indonesia setelah penantian sekitar 27 tahun. Peletakan batu pertama ini jadi tonggak penting dalam perkuat ketahanan energi nasional dan mendorong pemerataan pembangunan hingga kawasan timur Indonesia. Dengan demikian, proyek strategis nasional abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Blok Masela sendiri diproyeksikan mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku dan Indonesia Timur melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan industri berbasis gas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah menanti hampir 28 tahun proyek gas abadi Masela akhirnya resmi dibangun di era Presiden Prabowo Subianto. Proyek strategis nasional ini menjadi tonggak baru pengembangan energi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas abadi Masela secara resmi dinyatakan
dimulai. Presiden Prabowo Subianto resmi memulai pembangunan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis 16 Juli 2026. Peresmian ini menandai dimulainya proyek energi nasional yang telah dinantikan selama hampir 28 tahun. Presiden Prabowo menyebut proyek LNG Abadi Masela sebagai proyek penting bagi masa depan bangsa. Ia menegaskan pembangunan harus berjalan cepat karena energi menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung keberlanjutan dan kemajuan Indonesia. Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bangsa Indonesia sadar bahwa kita diberi karunia yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Buktinya antara lain bahwa kita sudah paham bahwa di perairan kita, di Tanimbar, di Maluku ini, kita memiliki cadangan energi yang sangat besar. Para investor harus untung. Sekali lagi, sebagai bangsa yang punya harga diri dan kehormatan, kita yang malu kalau mitra kita tidak puas, kalau mitra kita rugi, kalau mitra kita tidak bahagia. Tapi sebaliknya, kita punya tanggung jawab yang besar kepada rakyat kita. Menurut Presiden Prabowo, Indonesia memiliki potensi cadangan energi yang besar termasuk di wilayah Tanimbar dan Maluku. Ia berharap proyek ini mampu memperkuat hilirisasi, industrialisasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ekonomi, pembangunan, transformasi, hilirisasi, industrialisasi harus secepatnya membawa kemakmuran untuk sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Proyek Abadi Masela tak hanya menghasilkan gas tetapi juga diproyeksikan memberikan penerimaan negara hingga 37,8 miliar US dollar. Proyek strategis ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi dan energi di Indonesia Timur. Proyek LNG Abadi Masela tidak hanya menjadi pengembangan sumber energi nasional, tetapi juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi besar bagi Indonesia Timur. Proyek ini diperkirakan menghasilkan penerimaan negara hingga 37,8 miliar US dollar serta membuka ribuan lapangan kerja. Berada di Laut Arafura, Maluku, proyek dengan potensi cadangan gas mencapai 18,54 TCF ini memiliki nilai investasi sekitar 20,9 miliar US dollar. Abadi Masela dirancang memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun dengan sebagian besar produksi diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, pasokan gas Masela akan mendukung industri dalam negeri termasuk sektor pupuk dan kelistrikan. Ini nanti gasnya yang sudah kita lakukan Bapak Presiden 60% minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40% maksimal untuk kita melakukan ekspor. PT Pupuk akan membangun industri hilirisasi di sini.
Kemudian kita akan menyerahkan sebagian kepada PLN, PGN, dan beberapa perusahaan swasta yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka mendorong penciptaan nilai ekonomi di daerah. Selain memperkuat energi nasional, proyek ini diproyeksikan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja saat konstruksi dan hingga 1.000 pekerja saat operasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah memastikan warga lokal menjadi prioritas untuk bekerja di proyek Abadi Masela Maluku. Langkah ini dibarengi dengan penyiapan tenaga kerja daerah melalui pendidikan dan pelatihan bidang migas. Pemerintah memastikan warga lokal menjadi prioritas dalam penyerapan tenaga kerja di proyek strategis nasional LNG Abadi Masela Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Persiapan sumber daya manusia daerah juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan sejumlah putra daerah telah disiapkan melalui pendidikan khusus termasuk di Politeknik Energi dan Mineral AK Migas Cepu. Mereka akan diprioritaskan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja profesional di proyek Blok Masela. Kami melaporkan sebagian anak-anaknya sudah dikirim untuk sekolah di Cepu, di kampus apa itu? Akademi Migas milik ESDM, milik pemerintah Indonesia, dan keluaran mereka sudah 3-4 tahun yang sudah keluar, dan mereka akan semuanya kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela. Lapangan pekerjaan yang profesional kita ambil dulu dari tier 1 sama tier 2. Kalau sudah habis kita ambil di saudara-saudara kita di Jawa atau di luar negeri. Tapi selama ada di sini pakai dulu di sini. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk tidak kita memprioritaskan mereka. Prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Jangan kita ambil hasilnya, masyarakatnya tidak kita perhatikan. Tetapi saya minta kepada gubernur, bupati, ingat ini bukan proyek APBD. Harus profesional. Jangan main KKN. Jangan karena tim sukses terus kalian dorong. Nggak boleh. Harus profesional. Harus profesional. Rakyat adalah bagian terpenting daripada aset negara karena tujuan pembangunan kita adalah bagaimana kita mendorong untuk mereka bisa sejahtera. Selama masa konstruksi, proyek ini diperkirakan membutuhkan sekitar 12.000 tenaga kerja langsung, sementara saat operasional dapat menyerap hingga 1.000 pekerja. Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha lokal serta memastikan pembangunan berjalan secara profesional tanpa praktik KKN. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ledakan hebat terjadi di Gudang Pusat Munisi 2, Pusat Peralatan Angkatan Darat Puspalat, Madiun, Jawa Timur, pada Kamis 16 Juli 2026. Akibat kejadian tersebut, 7 prajurit TNI mengalami luka-luka karena terkena percikan ledakan serta reruntuhan bangunan. Kadispen Ad Brigjen TNI Doni Pramono pun memberikan keterangan resmi terkait ledakan gudang amunisi di Madiun. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera kita semuanya. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigjen TNI Doni Pramono. Saya Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah hadir di kantor Dispenat. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang kejadian yang mungkin yang rekan-rekan tanyakan, yang dari media, baik juga dari media massa, kemudian media elektronik, dan masyarakat juga, yaitu terkait insiden kecelakaan kerja yang ada di Gudang Pusat Munisi 2, Puspalat, di Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Jadi rekan-rekan media sekalian, yang pertama-tama Tentara Nasional Angkatan Darat
berduka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan kerja yang terjadi di Gupusmu 2, Puspalat, Saradan, Kabupaten Madiun pada Kamis pagi tadi. Kami turut berbelasungkawa tentunya kepada keluarga prajurit yang gugur dalam tugas, serta mendoakan agar seluruh korban saat ini masih menjalani perawatan dan segera diberikan kesembuhan dan dapat pulih kembali seperti sedia kala. Berdasarkan laporan awal yang kami terima, insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, 1 orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Sesaat setelah kejadian, satuan segera melakukan evakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat, sekaligus melaporkan secara prosedural dan berjenjang. Saat ini, Tentara Nasional Angkatan Darat telah mengambil langkah-langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberikan ruang kepada tim investigasi agar dapat bekerja secara optimal serta menghindari spekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai. Tim investigasi sudah dibentuk dan sore hari ini juga sudah berangkat menuju ke tempat kejadian. Kemudian TNI Angkatan Darat yang jelas berkomitmen untuk menangani peristiwa ini secara serius, transparan, sekaligus memastikan setiap langkah penanganan terhadap korban maupun proses investigasi berjalan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih. Saya minta untuk media, untuk perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan, dan bersabar agar tim investigasi dapat bekerja dengan baik. Dan saya minta juga tidak ada pemberitaan-pemberitaan atau spekulasi-spekulasi yang negatif terhadap kejadian ini. Mungkin itu saja perlu saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi. Pemirsa, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129 tahun 2026 di Desa Watu Duwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui kerjasama antara Klinik Pratama DKT Purworejo dan Puskesmas Bruno digelar program pengobatan gratis yang mendapat sambutan hangat dari warga. Sejak pagi, masyarakat tampak antusias memanfaatkan layanan kesehatan, terutama kalangan lanjut usia yang menjadi peserta terbanyak. Dalam kegiatan ini, masyarakat memperoleh 3 jenis layanan kesehatan, yakni pengobatan gratis, pemeriksaan screening malaria, serta screening CA Valon sebagai upaya deteksi dini gangguan kesehatan. Program pelayanan kesehatan ini merupakan wujud kepedulian TNI bersama tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah sasaran TMMD. Kehadiran layanan kesehatan gratis diharapkan dapat membantu warga
memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis secara lebih mudah, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini penyakit. Pelayanan pengobatan gratis, ada kegiatan cek kesehatan gratis, ada pemeriksaan screening malaria, ada pemeriksaan cek screening CA kolon. Jadi kita ada 3 kegiatan dan alhamdulillah di kegiatan ini cukup banyak pesertanya, antusiasme dari masyarakat cukup bagus dan saya apresiasi kepada Kodim Kabupaten Purworejo yang telah menyelenggarakan pengobatan gratis ini dengan harapan nanti masyarakat desa dari Watu Dhuwur ini bisa mengapresiasi semua kegiatan dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Melalui TMMD reguler ke-129 tahun 2026, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan derajat kesehatan warga. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menerima audiensi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI. Dalam pertemuan tersebut, AHY menegaskan komitmen membangun infrastruktur yang merata serta mendorong kolaborasi dengan generasi muda demi kemajuan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku senang dapat mendengar gagasan segar, masukan konstruktif, serta semangat kolaborasi yang dibawa perwakilan PMKRI. AHY menyebut pemerintah dan PMKRI memiliki komitmen yang sama untuk mengawal paradigma pembangunan untuk semua agar pembangunan infrastruktur dapat menjangkau desa, wilayah pesisir, perbatasan, daerah tertinggal, terdepan, terluar, serta Indonesia Timur dan Papua. Menurut AHY, sebagai sesama insan yang tumbuh melalui dunia pendidikan, dialog terbuka menjadi sarana penting untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Paradigma pembangunan yang kami kawal bersama-sama adalah membangun untuk semua. Artinya pertumbuhan ekonomi harus kita terus dorong, tapi harus diikuti juga dengan pembangunan yang merata di seluruh wilayah, bukan Jawa sentris. AHY berharap PMKRI terus menjaga semangat aktivisme intelektual, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang kokoh dan merata di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR BPN tahun 2025 dalam Raker dan RDP bersama Komisi 2 DPR pada 15 Juli 2026. Di hadapan anggota Raker dan RDP, Menteri Nusron memaparkan rincian pengelolaan anggaran Kementerian ATR BPN. Pada Rabu 15 Juli 2026, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR BPN tahun 2025 dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR. Laporan disampaikan sebagai tindak lanjut dari pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang tengah diajukan oleh Kementerian Keuangan ke Badan Anggaran DPR RI. Menteri Nusron memaparkan rincian pengelolaan anggaran Kementerian ATR BPN. Dalam pengerjaan tahun anggaran 2025, Kementerian ATR BPN memperoleh tambahan anggaran 490,2 miliar, hibah dalam negeri 12,79 miliar rupiah, serta hibah luar negeri 22,60 miliar rupiah. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah di 2025, Kementerian ATR BPN memperoleh relaksasi blokir anggaran dalam 2 tahapan. Pertama, untuk realisasi anggaran tahun 2025, kita tahun lalu adalah 6,45 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari 6,45 triliun ini, kemudian di dukungan manajemen itu habis 4,27 triliun. Untuk pengelolaan dan pelayanan pertanahan 2,02 triliun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung angkat bicara mengenai antrean bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi di sejumlah daerah. Yulio mengatakan antrean SPBU dipicu kendala distribusi dan dipastikan pasokan BBM aman. Jadi untuk ketersediaan BBM untuk seluruh wilayah kita lakukan evaluasi. Jadi saya dari Kementerian SDM sudah minta Kepala BPH Migas untuk melakukan pengecekan bersama PT Pertamina. Jadi apa permasalahan yang ada di lapangan. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menjelaskan bahwa pasokan bahan bakar minyak atau BBM dalam kondisi aman meski terjadi antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di beberapa daerah. Yulio mengatakan pihaknya telah meminta BPH Migas dan PT Pertamina untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna mengidentifikasi penyebab antrian tersebut. Evaluasi itu mencakup seluruh rantai distribusi, mulai dari ketersediaan BBM di terminal terpadu hingga proses penyaluran ke SPBU. Adapun antrean BBM sebagian terjadi di beberapa wilayah Sumatera seperti Medan, Aceh, dan Lampung. Jadi untuk ketersediaan BBM untuk seluruh wilayah kita lakukan evaluasi. Jadi saya dari Kementerian SDM sudah minta Kepala BPH Migas untuk melakukan pengecekan bersama PT Pertamina. Jadi apa permasalahan yang ada di lapangan. Jadi ya kita sudah identifikasi yang pertama ketersediaan BBM di terminal terpadu. Ini pengiriman itu relatif lancar. Kemudian distribusi dari terminal terpadu ke SPBU ada hambatan transportasi atau bagaimana. Ya kita juga sudah turunkan tim ke lapangan. Jadi untuk ini ya kita akan selesaikan permasalahan ada antrian-antrian di SPBU di beberapa daerah. Tapi stoknya aman, Pak? Daerah, Pak, sejauh ini? Per daerah. Pak, tapi stoknya aman, Pak? Stok aman. Stok aman. Lebih dari cukup. Laporan daerah merata semuanya dari Indonesia Barat sampai Timur atau ada beberapa daerah itu? Hanya beberapa daerah. Dari Jakarta, Farizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan efisiensi anggaran tahun 2025 di Kementerian Hukum dipastikan tidak menurunkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan pemangkasan biaya perjalanan dinas hingga program bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Berbagai indikator prioritas nasional termasuk capaian bantuan hukum yang bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hyarich menegaskan langkah efisiensi anggaran di Kementerian Hukum tidak akan menurunkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Pemotongan anggaran tersebut murni menyasar belanja non-pelayanan, salah satunya memangkas biaya perjalanan dinas. Edi memaparkan restrukturisasi Kemenkum menjadi 3 kementerian berimbas pada revisi pagu anggaran 2025 dari semula 5,6 triliun menjadi 4,5 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran yang diefisiensikan sebesar 1,42 triliun, alhasil sisa anggaran real yang digunakan adalah 3,078 triliun, dengan realisasi mencapai 2,76 triliun atau 90,46%. Meski terjadi pengetatan anggaran, Wamenko mengklaim kinerja pelayanan hukum tetap terjaga. Hal ini dibuktikan dengan capaian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 2025 yang menembus angka 107,79%, serta realisasi program bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu yang melampaui target. Kementerian Hukum menerapkan prinsip better spending, bukan sekedar less spending. Efisiensi dilakukan dengan menjaga agar seluruh layanan publik tetap berjalan optimal melalui digitalisasi pelayanan hukum, penyederhanaan proses bisnis, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pelayanan pada kantor wilayah, serta pengalihan anggaran menuju kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari tetap tercapainya target PNBP sebesar 107,79% serta tercapainya berbagai indikator prioritas nasional termasuk capaian bantuan hukum yang bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kemudian masih dari terkait penggunaan anggaran berdampak terhadap layanan kepada masyarakat, yang dipotong adalah belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan, misalnya perjalanan dinas yang tadi sudah kami sampaikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk menangani kasus ex Jampitsus. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami.
Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Anda kembali bersama kami pemirsa dalam ruang redaksi. Pemirsa, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus beranggotakan 9 jaksa untuk menangani perkara yang menyeret nama Febri Adriansyah. Tim ini didominasi oleh jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, serta berasal dari luar lingkup Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, guna menjaga objektivitas dan independensi penanganan perkara. Kejaksaan Agung resmi membentuk tim khusus untuk menangani perkara yang menyeret nama Febri Adriansyah. Pembentukan tim ini dilakukan menyusul pelimpahan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik dari penyidik Polri ke Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan tim khusus tersebut terdiri dari 9 jaksa yang memiliki pengalaman dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. 9 jaksa yang ditunjuk yaitu Agus Salim, Muhibudin, Katarina Gersang, Riono, Agus Sahat, Iren Putri, Renaldi, Zeta Dong Alo, dan Hari Wibowo. Anang menjelaskan mayoritas anggota tim merupakan jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain itu mereka juga berasal dari luar lingkup Jampitsus, sehingga diharapkan mampu menjaga profesionalitas, objektivitas, dan menghindari potensi konflik kepentingan dalam penanganan perkara. Pembentukan tim khusus ini dinilai penting mengingat perkara yang ditangani juga berkaitan dengan unsur internal kejaksaan. Oleh karena itu penanganan perkara ditekankan harus berjalan secara transparan dan akuntabel. Kejaksaan Agung juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Polri serta melibatkan KPK dalam fungsi supervisi untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Siapa aja, Pak? Kurang lebih 9 orang. Di antaranya ada Saudara Riono, ada Saudara Katarina Gersang, ya. Ada Zeta Dong Alo, ya. Ya tadi kan sudah saya sebut di antaranya, saya nggak hafal. Ada 9 orang. Enggak, pokoknya di luar yang kita anggap tidak resisten. Dengan dibentuknya tim khusus tersebut, Kejaksaan Agung berharap proses penyidikan dapat berjalan secara cepat, profesional, dan objektif. Sementara itu, masyarakat diminta menunggu perkembangan penanganan perkara hingga proses hukum dan penetapan status para pihak dilakukan secara resmi. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A menilai tingginya laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang 2026 belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pemerintah justru meyakini masih banyak korban yang belum berani melapor, sehingga kasus yang terungkap baru sebatas fenomena gunung es. Fenomena gunung es kekerasan seksual anak menjadi sorotan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kemen PPPA, Ciput Eka Purwiyanti, mengatakan kekerasan seksual masih menjadi jenis kasus yang paling banyak dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan kekerasan seksual memang menjadi kasus dengan jumlah pelaporan tertinggi, namun bukan berarti kekerasan lainnya tidak terjadi. Meski demikian, Ciput mengungkapkan angka pelaporan yang diterima pemerintah
masih jauh dari perkiraan jumlah korban sebenarnya. Mengapa ini tertinggi? Bukannya tidak terjadi bentuk kekerasan yang lain. Bentuk kekerasan yang lain masih terjadi, tapi yang diadukan itu relatif rendah. Bisa jadi saya berasumsi bahwa masyarakat sudah tidak ada toleransi lagi pada kekerasan seksual. Jadi ini sudah nggak bisa nih untuk dibiarkan saja kalau ada orang melakukan kekerasan seksual pada anak. Namun jujur, kalau kita bandingkan dengan hasil survei pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2024, ini baru puncak gunung es. Hanya 20 ribuan korban yang mengadu dan dilayani, padahal persentasenya khusus misalnya salah satu jenis kekerasan seksual non kontak itu adalah di ranah digital, persentasenya adalah 4%. Anak usia 13-17 tahun. Itu kalau kita cari angkanya dengan perkiraan, harusnya sekitar 900.000 anak, laki-laki dan perempuan, yang dilayani dan mengadu. Kenyataannya baru 20.000. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Balik DPR RI Iman Sukri menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembahasan RUU tentang masyarakat adat pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo. Menurutnya regulasi yang telah dibahas selama hampir 2 dekade itu sudah saatnya disahkan menjadi undang-undang. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Iman Sukri menargetkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dapat disahkan menjadi undang-undang pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat akan menjadi regulasi yang memberikan kepastian hukum dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Balik sendiri telah menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat adat hingga kunjungan ke berbagai daerah untuk mendengarkan pandangan terkait rancangan undang-undang tersebut. Menurutnya, pengesahan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi undang-undang yang akan menjadi tonggak penting dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus pengakuan kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Kita ingin Pak Menteri bahwa tahun ini atau minimal periode ini, periode Pak Prabowo ini, RUU Masyarakat Adat ini kita sahkan menjadi undang-undang. Karena RUU ini sudah sampai 18 tahun belum selesai dan Balik sendiri sudah kungkar ke berbagai daerah, ke Bali, ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, Toba, untuk besok Papua. Awal Agustus kita ke Papua dalam rangka ini juga masyarakat adat. Jadi kita doakan semoga RUU ini benar-benar jadi kado terindah DPR periode ini yang datang dipuji sama Pak Pigai katanya. Ya mudah-mudahan kita bisa konsisten untuk menjaga ini segera disahkan di periode ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pengusulan untuk diselenggarakannya pasar murah yang menjangkau daerah pedalaman di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi sorotan. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin mengatakan bahwa banyak masyarakat pedesaan yang menghadapi kesulitan ekonomi. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin mengusulkan agar program pasar murah tidak hanya digelar di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah pedalaman di wilayah Provinsi NTT, terutama di wilayah Pulau Sumba, Timor, Rotendao, dan Saburai Jua. Menurutnya bahwa masyarakat pedesaan juga menghadapi kesulitan ekonomi dan banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, ia meminta kepada Kementerian Pertanian bersama Bappenas melaksanakan operasi pasar murah di wilayah pedalaman NTT. Di sini tentang saya lebih soroti yaitu beras. SPHP yang saya lihat ini fakta Pak. Sering terjadi pasar murah di perkotaan. Coba mungkin dari Badan Pangan bisa masuk pasar murah di dalam pelosok-pelosok di wilayah timur, yaitu di TTS, Kabupaten Kupang, Sumba, Sabu, Rote. Itu banyak masyarakat yang hidup di garis kemiskinan yang sangat sulit. Jadi mungkin sekian lama Bapak dong, pasar murah, wih bagus.
izin Pak Usman Husin. Jadi permintaannya pasar murah di pedalaman ya, di pelosok. Pak Bappenas dicatat dan dilaksanakan ya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara kota dan desa di Nusa Tenggara Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau jembatan Wai Bungur di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, yang pembangunannya mangkrak sejak tahun 2016. Dalam kunjungan tersebut, Wapres memastikan jembatan perintis Garuda akan rampung pada akhir Juli 2026, sementara pembangunan jembatan permanen akan segera dimulai. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pembangunan jembatan perintis Garuda Wai Bungur di Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada Rabu. Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan jembatan yang telah mangkrak selama hampir 1 dekade sejak tahun 2016. Dalam peninjauan tersebut, Wapres tak hanya mendengarkan paparan, namun juga menyeberangi sungai menggunakan perahu getek. Di hadapan warga, Gibran memastikan pembangunan jembatan perintis Garuda akan selesai dalam 2 minggu atau pada akhir Juli 2026. Jembatan tersebut nantinya dapat digunakan pejalan kaki dan kendaraan roda 2, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada perahu penyeberangan. Selain itu, pemerintah pusat juga memastikan pembangunan jembatan permanen akan segera dimulai. Menurut Wapres, proses pembangunan memerlukan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam penyelesaian pembebasan lahan dan juga persoalan teknis lainnya, agar proyek dapat berjalan dengan lancar. Udah mangkrak itu dari 2016, 2 minggu lagi jadi Bu, yang jembatan daruratnya ya, 2 minggu lagi jadi, nanti jembatan permanennya juga akan segera dibangun, tapi yang namanya pembangunan kan butuh sinergi dengan kepala-kepala daerahnya, urusan teknis, non-teknis, pembebasan lahan kan daerahnya harus proaktif, dan nanti kalau sudah dibangun kan butuh waktu juga Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon kesabarannya. Tadi saya lihat kasihan sekali anak-anaknya mau ke sekolah harus menyeberang pakai perahu. Itu kan bahaya sekali kalau di musim hujan ya. Tapi tenang aja Bapak Ibu, nanti 2 minggu lagi selesai, akhir Juli selesai, bisa dilewati motor dulu paling enggak ya, biar anak-anaknya nggak harus kalau ke sekolah harus menyeberang pakai perahu, itu kan bahaya sekali. Selain meninjau progres pembangunan jembatan perintis Garuda Wai Bungur, Wapres Gibran turut menyapa masyarakat serta pelajar di SMP 1 Muhammadiyah Wai Bungur. Di sini Wapres membagikan buku untuk anak-anak serta memberikan bantuan renovasi gedung sekolah. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, Simpo TV melaporkan. Jembatan bantuan Presiden Prabowo Subianto di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, resmi rampung dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu memperlancar akses transportasi untuk mendukung aktivitas perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan warga. Pembangunan jembatan bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, kini telah rampung dan siap dimanfaatkan masyarakat. Jembatan sepanjang 10 meter dengan lebar 6 meter ini menjadi akses penting bagi warga, khususnya para petani kelapa sawit yang selama ini harus menyeberangi sungai untuk menuju kebun dan mengangkut hasil panen. Sebelum jembatan dibangun, aktivitas masyarakat sering terhambat, terutama saat debit air sungai meningkat sehingga distribusi hasil pertanian menjadi lebih lama dan beresiko. Dengan beroperasinya jembatan ini, kendaraan roda 2 dan roda 4 kini dapat melintas dengan lebih mudah, sehingga akses transportasi, distribusi hasil perkebunan, dan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar. Dandim 1311 Morowali Letkol INF Baja Sirait menyebut, pembangunan jembatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan dominasi warna merah putih, jembatan ini tidak hanya menjadi sarana penghubung, tetapi juga mencerminkan semangat persatuan dan gotong royong dalam membangun desa. Pemerintah desa dan masyarakat Wosu juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas terwujudnya jembatan yang selama bertahun-tahun menjadi harapan warga, sekaligus diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, suasana meriah mewarnai peresmian bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 10 Juli 2026. Ratusan warga memadati kawasan bendungan untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan salah satu proyek strategis nasional di bidang sumber daya air. Antusiasme warga terlihat sejak pagi hari menyambut Presiden Prabowo Subianto yang akan meresmikan bendungan Meninting di Lombok Barat. Bendungan Meninting dibangun untuk meningkatkan ketahanan air di Pulau Lombok, khususnya bagi kebutuhan irigasi pertanian, penyediaan air baku, serta pengendalian banjir. Nah itu sekarang dengan adanya bendungan ini sangat bermanfaat, kita bisa menanam 3 kali dalam setahun. Nah itu untuk mengatasi juga kebanjiran pada waktu musim hujan, dan mitigasi pada waktu musim kemarau. Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan pembangunan infrastruktur air menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan air yang memadai akan mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebelum bendungan beroperasi, banyak petani di Lombok Barat mengalami keterbatasan pasokan air, terutama saat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat sebagian lahan hanya dapat ditanam 1 hingga 2 kali dalam setahun. Dengan beroperasinya bendungan Meninting, pemerintah menargetkan luas areal irigasi meningkat sehingga petani dapat melakukan panen hingga 3 kali dalam 1 tahun. Selain itu, bendungan ini juga akan menyediakan air baku bagi masyarakat serta membantu mengurangi resiko banjir di wilayah sekitar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, juru bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menanggapi perihal Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal lampu hijau agar kantin sekolah dapat dilibatkan dalam program makan bergizi gratis. Hal tersebut sebagai bentuk evaluasi agar program MBG dapat lebih maksimal ke depan. Bisa lebih maksimal lagi, lebih sempurna lagi, dan tentu atas arahan itu harus kajiannya lebih mendalam lagi. Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal lampu hijau mengenai keterlibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Menanggapi hal ini, juru bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menilai sinyal itu merupakan bentuk evaluasi dari Presiden Prabowo agar program MBG dapat berjalan secara maksimal. Bahtra mendorong perbaikan MBG dapat terus dilakukan agar manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya wilayah yang paling membutuhkan. Ya, saya pikir Pak Presiden terus mendorong BGN agar melakukan evaluasi dan terkait soal alternatif-alternatif ataupun misalnya terobosan-terobosan yang tentu dalam rangka agar bagaimana program MBG ini bisa lebih maksimal lagi ke depan, dan itu sesuatu yang bagus dan Pak Presiden menginstruksikan untuk mengkaji lebih jauh agar setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BGN itu betul-betul bisa lebih maksimal lagi, lebih sempurna lagi, dan tentu atas arahan itu harus kajiannya lebih mendalam lagi dan sesuai dengan aturan, dan itu memang sangat dimungkinkan. Maka dari itu kita terus mendorong agar perbaikan BGN ke depan bisa lebih maksimal lagi dan kemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama yang paling membutuhkan di daerah-daerah tertinggal. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Program makan bergizi gratis mulai kembali didistribusikan pada Senin 13 Juli 2026 setelah usai masa libur sekolah. Badan Gizi Nasional melakukan berbagai pembenahan mulai dari penguatan tata kelola hingga penyempurnaan operasional program. Makanannya enak, ada jeruk, ada ayam, terus ada nasi sama tahu, sama sayurnya. Seiring dimulainya kembali kegiatan pelajar di sekolah usai masa libur, program makan bergizi gratis mulai kembali didistribusikan pada Senin 13 Juli 2026. Selama libur sekolah ini pula, Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan berbagai pembenahan, mulai dari penguatan tata kelola hingga penyempurnaan operasional program. Semoga MBG tetap lancar, terus tetap ada terus, makanannya enak, tambah enak juga. Langkah ini dilakukan dengan harapan agar kualitas layanan MBG semakin baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara optimal oleh para penerima manfaat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan LRT Jakarta fase 1B yang menghubungkan Velodrome hingga Manggarai ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus mendatang. Kehadiran lintasan baru ini diharapkan semakin memperkuat integrasi transportasi publik serta mempermudah mobilitas masyarakat di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan LRT Jakarta fase 1B yang menghubungkan Pegangsaan 2 atau Kelapa Gading hingga Manggarai dapat diresmikan pada Agustus 2026. Pramono menyebut jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dengan waktu tempuh sekitar 28 menit. Pramono menjelaskan kehadiran jalur baru tersebut akan terintegrasi dengan MRT Jakarta, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dari Pondok Labu hingga Pegangsaan 2 dalam waktu kurang dari 1 jam. Lebih lanjut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana melanjutkan pembangunan lintasan LRT dari Velodrome menuju Jakarta International Stadium atau JIS guna memperluas jaringan transportasi publik dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Jakarta. Dari Pegangsaan atau nanti dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai. Dari Kelapa Gading sampai Manggarai itu 11 stasiun, investasinya kurang lebih 11,5 triliun, panjangnya 12,2 km, jarak tempuh atau waktu tempuhnya kurang lebih 28 menit. Dan saya membayangkan nantinya dari Pondok Labu sampai dengan Kelapa Gading paling ujung di Pegangsaan 2 kurang lebih hanya 1 jam. Di Jakarta, Jiada Bilah, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait motif peneror bom SDN 15 terkait biaya seragam. Akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Satreskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ruang Redaksi. Pemirsa, setelah diperiksa secara intensif, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan peneror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan orang tua murid menebar teror lantaran tersinggung dengan pihak sekolah yang memintanya untuk tidak membayar biaya seragam. Peneror bom yang juga mengancam akan meledakkan SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hari Senin lalu ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah pria berinisial MY diperiksa secara intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, MY yang merupakan orang tua murid ditangkap petugas di rumahnya di Gang Kidan Srengseng Sawah Jagakarsa beberapa jam setelah mengirim pesan teror bom ke pihak sekolah. Dari hasil pemeriksaan, perbuatan ini dilatar belakangi ketersinggungan tersangka kepada pihak sekolah. Pria berusia 34 tahun ini tidak terima ketika pihak sekolah memintanya untuk tidak membayar seragam sekolah
mengingat kondisi perekonomiannya yang kurang mampu. Kepada penyidik, tersangka mengaku bersalah dan tak menyadari jika perbuatannya membuat pihak sekolah panik hingga tim Gegana Brimob serta Densus 88 anti teror harus turun ke lokasi. Dari kejadian ini, dari keterangan tersangka itu merasa kesal pada salah satu pihak sekolah sehingga melampiaskan perbuatan ini. Dan pemeriksaan kembali, sebenarnya tersangka tidak menyadari bahwa apa perbuatannya akan menjadi seheboh ini. Dan kemudian dari pemeriksaan juga si tersangka itu merasa menyesal atas kejadian yang telah dilakukan. Sementara menurut keterangan RT setempat, MB yang tak memiliki pekerjaan tetap sering meneror warga dengan ancaman bom hingga aparat kepolisian sempat turun tangan. Bukan hanya warga biasa, ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya pun tak luput diteror. Saat mengirim pesan teror ke sekolah hari Senin lalu, terduga pelaku sempat mengantar anaknya di hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah. Ternyata teror itu kan sempat ke saya, ke warga saya gitu. Teror nama saya sempat jelek di lingkungan karena di teror yang aneh-aneh lah. Misalnya saya melecehkan wanita, ibu-ibu gitu. Ternyata saya enggak. Tapi terornya juga bom, Pak, atau bukan? Kalau teror bom itu beberapa tahun yang lalu di salah satu rumah warga saya sempat ada teror bom juga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Ia akan dijerat pasal 600 dan 601 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, truk molen pengaduk semen tersangkut di kolong jembatan kereta di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Pengemudi yang tidak mengetahui adanya marka batas ketinggian kendaraan nekat melintas dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya truk tersangkut. Truk pengaduk semen ini terhenti perjalanannya usai tersangkut di kolong jembatan kereta api di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Melaju dengan kecepatan tinggi, pengemudi diduga bermain ponsel saat mengemudi dan tidak mengetahui adanya marka batas ketinggian kendaraan. Mengetahui truk molen yang dikendarainya tersangkut, dengan kondisi bagian depan truk terangkat dan semakin sulit untuk dikeluarkan, pengemudi terpaksa menggemboskan ban bagian belakang. Menurut warga, mobil truk molen yang melaju kencang dari arah Kampung Melayu menuju Salemba tersebut sudah diteriaki warga saat hendak melintasi kolong jembatan Gunung Antang tersebut. Di mobil molen nyangkut di terowongan dari sana, mobil molen kenceng banget, udah pada diteriakin, tapi tetap kenceng. Pengakuan supirnya lagi apa itu? Supirnya lagi mainan HP. 1 jam kemudian setelah seluruh bagian belakang kempes, mobil truk molen dapat kembali melanjutkan perjalanannya. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ilalang di pinggir tol Jakarta Cikampek, tepatnya di dekat gerbang tol Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Akibat kebakaran, 3 truk ekspedisi yang terparkir hangus terbakar, serta asap pekat sempat mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas di tol Jakarta Cikampek. Kebakaran ilalang terjadi di pinggir tol Jakarta Cikampek, tempatnya berdekatan dengan gerbang tol Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Rabu sore hingga malam. Dari video amatir pengendara yang melintas terlihat kobaran api besar disertai asap pekat yang membumbung tinggi. Kencangnya angin sempat membuat asap masuk ke jalur tol Jakarta Cikampek. Selain membakar ilalang di pinggir tol, kobaran api juga sempat merambat ke pangkalan truk ekspedisi. Petugas Disdamkarmat Kota Bekasi yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api dari ruas tol maupun dari dalam areal pangkalan truk agar api tidak menjalar lebih luas. Api diduga berawal dari terbakarnya sampah kering akibat hawa panas cuaca. Untuk yang terbakar yaitu area berdampingan dengan pinggir tol Bekasi Barat, yaitu ilalang dan pepohonan-pepohonan kering berdampingan dengan pool kendaraan-kendaraan besar ekspedisi. Bang, selain alang-alang tadi sempat ada truk yang kebakar nggak sih Bang, atau merambat gitu Bang? Untuk yang terbakar yaitu sempat merambat ke kurang lebih 2-3 unit truk atau
kendaraan besar Fuso yang dimiliki oleh pool ekspedisi tersebut. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Disdamkar Kota Bekasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, kerugian akibat kebakaran masih dalam pendataan. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa rela berkorban untuk sang kekasih yang mendekam di balik tingginya tembok penjara. Seorang wanita muda nekat menyelundupkan narkoba saat berkunjung ke rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan 15 butir pil ekstasi di dalam gumpalan tisu seolah bekas pakai. Dalam rekaman kamera CCTV, wanita muda ini terlihat berjalan penuh percaya diri dengan langkah kaki tegas saat mendatangi rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat siang tadi. Beberapa pintu pemeriksaan barang bawaan bagi pengunjung telah dilewati dan tinggal melalui pemeriksaan badan atau body checking. Di ruang ini, wanita dengan rambut kuncir itu tak berhasil lolos karena kecurigaan petugas dengan gerak-gerik pelaku yang terus menggenggam gumpalan tisu. Setelah diperiksa, rupanya gumpalan tisu seolah bekas pakai itu berisi 3 plastik klip diduga berisi narkoba jenis pil ekstasi. Dari hasil interogasi sementara, wanita berinisial GG mencoba menyelundupkan 15 butir pil ekstasi untuk UK, sang kekasih yang mendekam di rutan Salemba karena kasus narkoba. Rasa cinta yang teramat dalam membuat GG rela berkorban menyelundupkan barang haram untuk pujaan hatinya. Pihak rutan Salemba menduga pola pemesanan narkoba dilakukan narapidana saat pelaku berkunjung di waktu sebelumnya, karena di dalam rutan dipastikan tidak ada lagi telepon genggam ilegal untuk berkomunikasi. Berinisial GG mendaftarkan diri pada layanan kunjungan tatap muka yang bersangkutan bermaksud untuk mengunjungi salah satu warga binaan kami yang berinisial UK. Petugas kami mencurigai gerak-gerik saudari GG yang terlihat terus menggenggam erat selembar tisu di tangannya. Berbekal kewaspadaan tinggi, petugas kami dengan tegas meminta pengunjung tersebut meletakkan tisu di atas meja untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Setelah tisu tersebut diperiksa dan dibuka lipatannya, petugas kami menemukan 3 bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 15 butir pil berwarna hijau yang kami duga merupakan barang terlarang jenis narkotika. Kini pasangan sejoli yang sempat terpisah oleh tingginya tembok penjara dapat bersama untuk sementara waktu karena keduanya akan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pengendara ojek online tewas bersimbah darah di dalam kontrakan di wilayah Villa Taman Bandara Kosambi, Tangerang pada Minggu 12 Juli. Pelaku yang diduga hendak mencuri motor korban akhirnya berhasil ditangkap oleh tim Resmo Polda Metro Jaya setelah sempat melawan saat dibekuk. Aksi tindak pidana pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi di perumahan Villa Taman Bandara Kosambi, Tangerang pada Minggu 12 Juli 2026 terungkap. Petugas mengamankan seorang pelaku di rumah kontrakan di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa 14 Juli 2026 dini hari. Saat penangkapan, pelaku membawa senjata tajam dan sempat melawan petugas hingga akhirnya dilakukan tindakan tegas terukur. Berdasarkan hasil interogasi, motif pelaku dari tekanan hidup. Pelaku mengaku dipaksa orang tuanya untuk menikah dan bingung memenuhi kebutuhan pernikahan. Telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia di wilayah Kosambi, Tangerang, tepatnya di perumahan Villa Taman Bandara. Jadi pada waktu dan tempat tersebut telah terjadi pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya nyawa seseorang, dan diketahui sekitar pukul 2 siang pada hari tersebut juga ada hari Minggu yang menjadi perhatian publik sehingga anggota Polsek Teluk Naga langsung melakukan olah TKP dan kami dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut.
Pelakunya sendiri sudah kita amankan sekitar pukul 00.30 Selasa dini hari tadi. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 458 atau 479 KUHP tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saat ini pelaku masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Jordali Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Satreskrim Polres Pandeglang berhasil membongkar sindikat peredaran uang palsu di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam pengungkapan kasus tersebut, pihak kepolisian menangkap 1 orang tersangka serta menyita barang bukti uang palsu dalam mata uang rupiah dengan nilai total mencapai 45 juta rupiah lebih. Pengungkapan kasus kejahatan ekonomi ini berawal dari adanya hasil penyelidikan intensif yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polres Pandeglang. Polisi kemudian bergerak cepat dan berhasil menangkap 1 orang tersangka berinisial HA, DE di wilayah Kecamatan Pandeglang. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 457 lembar atau setara dengan Rp45.700.000. Terduga pelaku HADE diketahui merupakan seorang residivis atau mantan narapidana dalam kasus yang sama. Satreskrim Polres Pandeglang telah mengamankan salah satu terduga pelaku pengedar uang palsu yang mana berinisial HD, usia kurang lebih 46 tahun. Kita amankan di Terminal Kadupaten. Awalnya kami mendapat informasi bahwa akan adanya transaksi berkaitan pengedaran uang palsu. Setelah kita dalami, ditemukan orang tersebut membawa uang kurang lebih sebesar Rp45.700.000. Dalam bentuk pecahan apa itu, Bang? Berapa? Saat kita temukan, uang tersebut berada di dalam tas dan di dalam plastik hitam dengan nominal Rp45.700.000 dengan pecahan Rp100.000. Setelah kita amankan, yang bersangkutan kemudian kita bawa ke Satreskrim Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu pun kita melakukan koordinasi dengan pihak bank umum terdekat, kemudian dilakukan pengecekan oleh pihak bank secara 3D, diraba, dilihat dan diterawang, dan juga dilakukan dengan menggunakan mesin otomatis serta ultraviolet. Dinyatakan bahwa uang tersebut diragukan keaslian. Dari hasil pemeriksaan sementara ini, dia di Pandeglang baru kali ini, tapi memang sebelumnya yang bersangkutan memang residivis juga dengan pidana yang sama. Atas perbuatannya, tersangka HADE kini kembali dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pelaku kini terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penyelundupan belasan sepeda motor yang diduga hasil pencurian berhasil digagalkan oleh tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Petugas mengamankan sopir dan kernet truk yang membawa belasan sepeda motor bodong saat operasi Berantas Jaya 2026. Sepeda motor ini diselipkan di sela perabot rumah tangga. Tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat melakukan pengejaran terhadap sebuah truk yang ditengarai menyelundupkan belasan sepeda motor hasil pencurian. Aksi kejar-kejaran mobil petugas dan truk ini pun sempat terjadi di ruas jalan tol Kareng Tengah, Tangerang, Banten. Namun sesampainya di eksit tol Cikupa, petugas akhirnya dapat memperhatikan laju truk dan mengamankan sang sopir beserta kernetnya. Saat dilakukan penggeledahan, 17 unit sepeda motor diduga hasil kejahatan pencurian berada di dalam truk dengan dikamuflase tumpukan perabotan rumah tangga. Truk berisi barang bukti belasan sepeda motor yang hendak dikirim ke wilayah Bengkulu ini selanjutnya diamankan petugas. Penyelundupan belasan sepeda motor diduga hasil kejahatan pencurian yang berhasil digagalkan petugas ini merupakan tindak lanjut dari operasi Berantas Jaya 2026 yang kini gencar digelar pihak kepolisian. Unit Reskrim Polsek Tambora mendapatkan informasi dari warga adanya sebuah truk yang mengangkut 12 unit kendaraan sepeda motor yang diduga hasil tindakan kejahatan
yang dimana truk tersebut akan melintas di Jalan Tubagus Angke. Namun setelah itu unit reskrim Polsek Tambora melaksanakan penyelidikan lebih dalam, namun truk tersebut ternyata sudah melintasi Tubagus Angke dan mengarah tol. Saat ini sopir dan kernet truk beserta belasan sepeda motor hasil pencurian diamankan di Mapolsek Tambora, Jakarta Barat. Sementara otak penyelundupan masih diburu petugas. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan dapat mendatangi Polsek Tambora, Jakarta Barat dengan menyertakan surat-surat resmi kendaraan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang remaja yang diduga menjadi spesialis penggelapan sepeda motor ditangkap oleh Polsek Medan Area pada Minggu 12 Juli 2026 siang. Modus pelaku meminta bantuan korban mendorong motor yang mati mesin. Tersangka inisial RAH alias Parbon ditangkap petugas di Jalan Denai, Medan, Sumatera Utara setelah aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Saat beraksi, tersangka bersama seorang rekannya yang kini masih buron menghentikan remaja pengendara motor yang menjadi targetnya dengan berpura-pura meminta tolong agar motor mereka yang mati mesin didorong hingga ke bengkel. Setelah berhasil mengambil alih kemudi motor korban, tersangka membawa korban berkeliling hingga berhenti di sebuah warung. Saat korban diminta turun untuk membeli minuman, tersangka yang menunggu di depan warung langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin pada Rabu sore menyebut tersangka kerap menyasar anak di bawah umur menjadi sasaran karena dianggap lebih mudah diperdaya. Dan kedua pelaku telah melakukan aksinya di 2 TKP berbeda di wilayah hukum Polsek Medan Area. Itu dengan cara modus tersangka berpura-pura sepeda motornya ini mogok atau ban kempes, kemudian mencari korban yang membantu. Dengan cara dia membantu mengantarkan tersangka ke suatu tempat untuk membeli peralatan untuk mogok tersebut. Kemudian sampai di jalan, korban berhasil ditipu daya dan berhasil melarikan sepeda motor tersebut. Aksinya yaitu di tempat kita, Medan Area, ada 2 laporan polisi, dan yang ditembung kurang lebih ada 1 atau 2 laporan polisi yang kami dapatkan dari penyidikan. Saat ini 1 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian nekat kembali terjadi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Kali ini, seorang pelaku dengan berani menggondol telepon genggam di lingkungan Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja, Pandeglang. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan detik-detik seorang pria memasuki area Makopol PP Pandeglang. Dengan memanfaatkan situasi di kala anggota jaga sedang beristirahat, pelaku terlihat berjalan mengendap-endap di sela-sela anggota Pol PP yang sedang tertidur pulas. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggasak 1 unit handphone milik salah seorang petugas yang tergeletak, sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Aksi pencurian tersebut baru diketahui pada pagi harinya setelah korban menyadari barang berharga miliknya telah raib dari tempat semula. Korban yang merasa curiga langsung memeriksa rekaman kamera pengawas yang terpasang di dinding ruangan. Masing-masing memiliki, gitu. Ada 3 handphone yang ada, cuma yang diambil yang 1. Nah, jadi yang tergeletak di meja itu yang diambil. Yang 2 itu nggak diapa-apain sama dia. Bahkan kendaraan roda 2 pun standby di depan itu nggak ada masalah kan, gitu. Nggak diambil. Peristiwa pencurian di dalam markas aparat ini kini sudah resmi dilaporkan kepada pihak kepolisian. Rekaman kamera pengawas CCTV tersebut kini menjadi barang bukti penting bagi petugas kepolisian untuk mengidentifikasi identitas pelaku guna pengungkapan kasus lebih lanjut. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 3 penumpang longboat yang sempat terapung akibat mati mesin di perairan Pulau Rumadan, Kota Tual, Maluku berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Insiden bermula saat longboat yang berlayar dari Key Besar menuju Kota Tual mengalami kerusakan mesin di tengah perairan, sehingga tidak dapat melanjutkan pelayaran.
Menerima laporan dari pihak keluarga, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon melalui pos Sartual segera mengerahkan tim rescue menggunakan rigid inflatable boat atau RIB menuju lokasi kejadian pada Selasa lalu. Setelah melakukan pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan longboat beserta 3 penumpang dalam keadaan selamat. Seluruh korban kemudian dievakuasi menuju Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan berhasil dievakuasi seluruh penumpang, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Operasi melibatkan personil pos Sartual, Kabla Tual, serta dukungan pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait imigrasi Afrika Selatan diperketat, warga Malawi tunggu repatriasi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ruang Redaksi. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Simpo TV. Anda masih bersama kami dalam Ruang Redaksi. Pemirsa, kita lanjutkan informasi dari ratusan warga Malawi masih bertahan di luar konsulat negaranya di Johannesburg, Afrika Selatan. Mereka menunggu pendaftaran program pemulangan sukarela di tengah pengetatan imigrasi dan meningkatnya gelombang sentimen anti-migran. Di bawah terik matahari dan dinginnya malam, ratusan warga Malawi terpaksa berbalan di pelataran konsulat demi mendapat kesempatan pulang ke tanah air. Sejumlah relawan terlihat membagikan makanan dan bantuan kemanusiaan kepada para migran. Seorang relawan menyebut kondisi di lokasi sangat memprihatinkan. Anak-anak terpaksa tidur di lantai tanpa tenda dan para imigran dinilai tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. The conditions here are pathetic. These people don't have toilets here. And this is in the center of Joburg. They're supposed to be provided with toilets, running water, at least for them to be, if human rights come here, they'll be embarrassed. This is a disgrace the way these people are living. There's children out here sleeping on the floor, and sleeping out in the cold. There's no tents here. I can't understand what's happening with this government of ours and why they're not acting correctly. You want to move these people? Move them with dignity, please. Please remove them with dignity. They all have lives, they are not animals. Bagi sebagian imigran, keputusan pulang bukanlah pilihan yang mudah. Salah satu warga Malawi mengaku harus meninggalkan anak dan pasangannya yang telah menemaninya selama hampir 10 tahun karena tidak memiliki pilihan lain. Organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa kondisi kesehatan dan kemanusiaan para imigran semakin memburuk. Sementara itu, pemerintah Afrika Selatan terus mengetatkan penegakan hukum imigrasi menyusul gelombang aksi anti-imigran. Presiden Cyril Ramaphosa menegaskan penegakan aturan harus dilakukan oleh negara, bukan oleh aksi main hakim sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah kapal kargo dilaporkan terbelah dua dan tenggelam di Selat Hormuz setelah diduga bertabrakan dengan kapal lain yang belum diketahui identitasnya. Seluruh 23 awak kapal berhasil diselamatkan oleh otoritas Iran. Rekaman yang dirilis media Iran pada Selasa memperlihatkan kapal kargo dalam kondisi sebagian tenggelam, sebagian besar bagian tengah kapal terlihat sudah berada di bawah permukaan air, sementara perahu cepat melintas di sekitar lokasi kejadian.
Laporan menyebut kapal kargo Luni yang juga berusia 32 tahun dan terdaftar di St. Kitts sedang berlabuh di lepas pantai Bandar Abbas ketika insiden terjadi. Tabrakan menyebabkan lambung kapal mengalami kerusakan parah hingga terbelah menjadi dua. Menurut otoritas Iran, kecelakaan terjadi pada dini hari Selasa setelah kapal kargo menabrak kapal yang juga belum diketahui identitasnya. Benturan tersebut membuat air masuk ke dalam kapal dan memaksa kapten mengeluarkan perintah evakuasi darurat. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi seluruh 23 awak kapal ke Pulau Qasim. Otoritas Iran menyatakan seluruh pelaut dalam kondisi selamat dan tidak dilaporkan ada korban jiwa. Hingga kini penyebab pasti tabrakan masih dalam penyelidikan. Pihak berwenang juga belum mengungkap identitas kapal lain yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rusia meluncurkan perjalanan perdana kereta wisata Russian North dari Moskow menuju wilayah paling utara negara tersebut. Dalam peluncurannya, otoritas setempat mengajak influencer dan blogger asal Malaysia, Indonesia, serta Cina untuk mempromosikan pariwisata Rusia kepada wisatawan internasional. Rekaman pada Selasa waktu setempat memperlihatkan para peserta berkumpul di stasiun Yaroslavsky, Moskow sebelum naik ke dalam kereta wisata. Mereka membawa barang bawaan dan juga memulai perjalanan menuju kawasan Arktik Rusia. Salah satu peserta dari Malaysia, Mike Kailan, mengaku ingin menjelajahi sisi lain Rusia selain Moskow dan juga Saint Petersburg. Menurutnya, wilayah utara menawarkan pengalaman baru untuk memahami luasnya negara tersebut. I'm trying to explore more about Russia because as foreigner we just know Saint Petersburg and Moscow. And here I have been and now I like to explore more. Sementara itu, Wakil Direktur Jenderal Kereta Api Rusia, Ivan Kolesnikov, menyatakan para peserta akan menempuh perjalanan sejauh sekitar 4.500 km selama 1 pekan. Ia menyebut program ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan destinasi wisata Rusia melalui jalur kereta api. Menurut Kolesnikov, saat ini kereta api Rusia mengoperasikan 120 rute wisata dan juga menargetkan jumlah wisatawan kereta meningkat dari 1,3 juta menjadi 3 juta orang pada tahun 2030. Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Federasi Rusia, Konstantin Kosakev, menilai bahwa kehadiran para blogger dan juga influencer akan membantu memperkenalkan Rusia secara langsung kepada masyarakat internasional melalui pengalaman mereka sendiri. Rute Russian North akan melintasi kota Arkhangelsk, Petrobras, Murmansk, Petrozavodsk, dan juga Vyborg. Selama perjalanan, peserta akan mengunjungi berbagai destinasi wisata, mengenal budaya lokal, serta menjelajahi kawasan Arktik Rusia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran hutan melanda kawasan cagar biosfer Fontainebleau di selatan Paris, Prancis. Api menghanguskan lebih dari 2.000 hektar lahan dan memaksa sekitar 1.000 warga untuk mengungsi. Rekaman video menunjukkan helikopter dan pesawat amfibi menjatuhkan air ke titik-titik api, sementara asap tebal menyelimuti kawasan hutan. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan sisa api dan mencegah munculnya titik api baru. Otoritas Prancis menyatakan 2 kebakaran yang terjadi sejak 12 Juli kini berhasil dikendalikan, meski belum sepenuhnya padam. Sekitar 800 petugas pemadam masih disiagakan di lokasi. Hingga kini tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka. Namun polisi telah menangkap 3 orang untuk dimintai keterangan terkait penyebab kebakaran yang masih dalam penyelidikan. Untuk pertama kalinya, pesawat pembom air dikerahkan dalam penanganan kebakaran hutan di wilayah Paris dengan mengambil air dari Sungai Seine. Tim pemadam dari Prancis Selatan juga diterjunkan untuk memperkuat penanganan di lokasi. Kawasan Fontainebleau dan Gatinais merupakan cagar biosfer UNESCO sejak tahun 1998. Kebakaran ini kembali menunjukkan rentannya kawasan konservasi tersebut terhadap ancaman bencana akibat kondisi cuaca ekstrim. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, kota Shenyang di Provinsi Liaoning, Tiongkok berangsur pulih setelah diterjang banjir akibat topan Bavi. Petugas terus kebut pembersihan lumpur dan puing, sementara warga perlahan kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Sisa-sisa banjir masih terlihat di sejumlah sudut kota Shenyang.
Petugas kebersihan berjibaku membersihkan lumpur, mengangkut puing-puing, serta mengevakuasi kendaraan yang rusak akibat terendam banjir. Seorang kurir pengantar makanan mengaku sempat kesulitan mengantar pesanan karena banyak jalan tertutup genangan air. Namun berkat upaya pemerintah mengeringkan jalan semalam penuh, sebagian besar akses kini sudah kembali dapat dilalui dan aktivitas berangsur normal. Sementara itu, seorang warga mengatakan hujan deras yang mengguyur Shenyang selama beberapa hari terakhir menyebabkan saluran drainase meluap dan merusak tanaman di pekarangannya. Meski demikian, kondisi kini sudah jauh membaik dengan cuaca yang kembali cerah. Shenyang menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak topan Bavi di Provinsi Liaoning. Bencana ini memaksa sekitar 260.000 warga mengungsi. Taifun Bavi mendarat di Tiongkok pada Sabtu lalu dan kini telah melemah menjadi badai tropis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gelombang panas ekstrim kembali melanda kota Chongqing di barat daya Tiongkok. Suhu yang menembus lebih dari 40 derajat Celcius membuat pemerintah mengerahkan kipas penyemprot kabut raksasa bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Kipas-kipas penyemprot uap dingin berukuran besar dipasang di sepanjang jalan kuliner Guanyiqiao, salah satu kawasan paling ramai di Chongqing. Semburan uap dingin dari alat tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar jalan dan memberikan kesejukan bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, pemerintah Chongqing juga memanfaatkan lebih dari 1.600 bekas bunker atau tempat perlindungan serangan udara yang tersebar di bawah kota sebagai ruang peneduh alami. Sebagian fasilitas dilengkapi tempat duduk dan air minum gratis untuk membantu warga menghadapi gelombang panas yang masih berlangsung. Di tengah panas menyengat, banyak warga memanfaatkan fasilitas tersebut. Mereka dapat beristirahat, bermain kartu, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga dalam suhu yang lebih sejuk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ribuan pendukung Argentina tumpah ruah ke jalanan Buenos Aires untuk merayakan kemenangan timnas mereka atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Kemenangan ini membawa Albi Celeste melaju ke final dan menjaga peluang mempertahankan gelar juara dunia. Suasana meriah menyelimuti ibu kota Argentina, Buenos Aires, Rabu malam waktu setempat. Ribuan supporter memenuhi jalanan sambil mengenakan jersey timnas, mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu-lagu dukungan. Sebagian supporter bahkan tampil dengan kostum menyerupai dua legenda sepak bola Argentina, Lionel Messi dan Diego Maradona. Euforia semakin memuncak setelah Argentina memastikan kemenangan 2-1 atas Inggris lewat 2 gol di menit-menit akhir pertandingan. Di tengah perayaan, terdengar nyanyian yang menyinggung perang Falkland atau Malvinas tahun 1982. Para pemain Argentina juga membawa spanduk bertuliskan The Malvinas are Argentinian saat merayakan kemenangan mereka. Sejumlah supporter menilai kemenangan atas Inggris memiliki makna khusus, bukan hanya dari sisi olahraga, tetapi juga memiliki nilai emosional dan historis bagi masyarakat Argentina. Emocionalmente, porque es Inglaterra, porque hace un montón que nosotros tenemos rivalidad con Inglaterra, pero en el buen sentido, no somos tan malos, pero es por el tema todo emocional de la guerra y todo eso, pero más que nada por las últimas finales también con Inglaterra, siempre quisimos ganarle y ahora lo hicimos, y con Messi adelante, que es lo más, con Messi adelante es lo más. Di partai final, Argentina akan berhadapan dengan Spanyol untuk memperebutkan gelar juara Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion New York, New Jersey pada Minggu mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berawal dari kecintaan pada sepak bola, seorang penjahit di negara bagian Kerala, India, menyulap sebagian rumahnya menjadi museum pribadi. Selama hampir 4 dekade, ia mengumpulkan dan merawat ribuan arsip Piala Dunia dari berbagai penjuru dunia. Lembar demi lembar koran lama tersusun rapi di sebuah ruang sederhana di dalam rumah Abdul Karim. Bagi penjahit asal Nilambur ini, koleksi tersebut bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan catatan berharga perjalanan sejarah sepak bola dunia. Kegemarannya mengoleksi arsip sepak bola dimulai saat Piala Dunia tahun 1986 di Meksiko. Sejak saat itu, ia menyimpan clipping berita, laporan pertandingan, hingga artikel khusus dari surat kabar berbahasa Malayam, Inggris, dan Arab. Meski hanya mengandalkan penghasilan sebagai penjahit, Abdul Karim mengaku tetap menyisihkan uang untuk membeli dan menyelamatkan koran-koran yang membuat berita sepak bola.
Menurutnya, semua dilakukan demi kecintaannya pada olahraga tersebut. Selain mengoleksi koran, ia juga menyimpan perangko, koin, dan berbagai barang antik bertema sepak bola. Sang istri turut membantu menata dan merawat koleksi yang kini memenuhi satu ruang khusus di rumah mereka. Koleksi Abdul Karim sempat mengalami kerusakan parah akibat longsor Koral Malah pada Juli 2024. Namun peristiwa itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus mengumpulkan dan melengkapi arsip sejarah sepak bola dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga mengikuti maraton di Istanbul, Turki untuk memperingati 10 tahun percobaan kudeta yang gagal pada 2016 lalu. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Demokrasi dan Persatuan Nasional Turki. Para peserta berkumpul di dekat stasiun metro Zincirlikuyu sebelum memulai lomba maraton. Mereka kemudian berlari melintasi jembatan Martir 15 Juli yang menjadi salah satu lokasi bersejarah dalam percobaan kudeta tahun 2016 lalu. Di garis finish, para peserta disambut pejabat dan masyarakat sambil mengibarkan bendera Turki. Maraton ini digelar untuk mengenang para korban serta menegaskan semangat persatuan nasional. Presiden Recep Tayyip Erdogan menyebut gagalnya kudeta sebagai kemenangan besar bagi demokrasi. Ia juga menegaskan pemerintah akan terus memerangi gerakan Gulen yang dituduh Ankara sebagai dalang percobaan kudeta. Percobaan kudeta pada 15 Juli 2016 menyebabkan lebih dari 300 orang tewas dan lebih dari 2.000 orang luka-luka. Sejak itu, tanggal 15 Juli ditetapkan sebagai Hari Demokrasi dan Persatuan Nasional di Turki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan pengunjung memadati Songdo Konvensia Incheon saat Korea Drone UAM Expo 2026 resmi dibuka pada hari Rabu waktu setempat. Pameran ini menampilkan beragam inovasi drone, taksi udara, hingga sistem lalu lintas udara otonom. Rekaman memperlihatkan berbagai jenis drone, simulator penerbangan, serta turnamen sepak bola drone internasional yang menjadi salah satu atraksi pameran. Para pengunjung terlihat mengamati teknologi terbaru dan berdiskusi dengan para peserta pameran. Salah satu pengunjung, Lee Yongji, mengaku tertarik melihat drone pengiriman yang juga dikembangkan untuk mendukung kebutuhan transportasi dan logistik. Sementara peserta lain menilai pameran ini memberikan gambaran mengenai perkembangan teknologi drone untuk berbagai sektor. 여행 갈 때 데리고 다니면 좋을 드론 같은 거 좋아해가지고 왔는데 여기 와서 보니까 좀 요즘에는 배송에 특화된 드론들이 많이 있는 것 같아서 조금 신기했던 것 같습니다. Pameran selama 3 hari ini diikuti lebih dari 130 perusahaan dan organisasi dari sektor drone serta Urban Air Mobility atau UAM. Korean Air menampilkan teknologi pesawat tanpa awak berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan bersama perusahaan teknologi pertahanan Amerika Serikat, Anduril Industries. Sementara Hyundai Elevator memperkenalkan konsep Veriport Vertical Edge Port untuk mendukung operasi taksi udara. Pameran ini juga menampilkan pesawat Urban Air Mobility pertama yang dikembangkan oleh pihak swasta di Korea Selatan, serta sistem manajemen lalu lintas udara otonom. Pemerintah Korea Selatan menargetkan layanan taksi udara komersial pertama dapat beroperasi pada tahun 2028. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ruang Redaksi edisi hari ini. Akhir kata saya, Abdi Azwar Shahi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa.